Ada ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan sebagai bentuk rasa kesempatan kali ini anak-anak Ustadz SDIT Fajar Ilahi 2, terutama yang masih baru ya, kelas 1, yang tahun pelajaran 2020 dengan sekolah SDIT Fajar Ilahi 2 Bengkong. Dengan ini saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil madrasah al-mubarak SDIT Fajar Ilahi 2, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Anak-anak Ustadz dan juga seluruh wali murid SDIT Fajar Ilahi 2 yang semoga senantiasa kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini sesuai dengan jadwal, walaupun ya mohon maaf ya agak mundur. Kulihal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya kegiatan ini bisa berjalan ya, dan semoga hal ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegiatan kita sebagaimana sudah diketahui bersama, untuk anak ya, yang merupakan bagian dari rangkaian acara MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 SDIT Fajar Ilahi 2 ya. Hal ini sudah biasa ya, setiap tahun. Tahun ini ada yang lebih spesial ya, lebih khusus, beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, dikarenakan apa? Biasanya bisa bertemu secara langsung di sekolah ya, bersama ustadz dan ustadzah. Kali ini ya kita bertemu atau dunia maya lewat ya streaming YouTube ini. Mudah-mudahan ya ala kulli hal apa yang kita usahakan dalam menyampaikan materi ini, walaupun kita tidak bisa bertemu ya, bagi anak ustadz yang baru bergabung ya, Ustadz ucapkan ahlan wa sahlan, selamat mengikuti. Mungkin bisa memberitahukan kepada temannya yang lain yang belum bergabung ya, karena pada saat ini baru 51 ya, dari total siswa kita sekitar 600-an ya, 600-an. Baik anak-anak Ustadz, langsung saja. Insya Allah pembahasan kita tadi sebagaimana sudah disampaikan, itu adab dan akhlak untuk anak, terutama yakni penekanan tentang 5S dan 5K serta 10B. Kan tapi mungkin nanti 10B ya mungkin pada kesempatan yang lain, karena waktu ini mungkin tidak cukup ya. Jadi kita mungkin bagi anak-anak Ustadz yang kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 ya sudah mengetahui apa itu 5S ya, sudah hafal, mudah-mudahan masih ingat. Apa itu 5S? Yang pertama, S pertama ya, S yang kedua salam, kemudian S yang ketiga sapa,
Kemudian S yang keempat itu sopan, dan S yang kelima itu santun. Santun. Ini adalah karakter, ya, karakter yang berusaha atau diusahakan oleh sekolah kita SDIT Pajar Ilahi 2, dimiliki oleh semua anak, ya. Karakter yang diusahakan bisa dimiliki oleh kita semuanya, ya. Ustadz katakan bukan untuk anak saja, bahkan untuk ustadz dan ustadzah, begitu juga untuk sopan dan santun ini penting untuk kita semuanya. Ya, sangat penting untuk semuanya. Mengapa Ustadz katakan sangat penting untuk semuanya? Ya, karena anak-anak Ustadz, hal ini itu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada dasarnya ketika kita berusaha untuk mempraktekkan 5S ini, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, pada hakikatnya kita sedang menjalankan salah satu di antara syariat-syariat agama Islam. Ya, sedang menjalankan agama kita, syariat agama kita yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan dalam hati kita bahwasanya ini adalah syariat agama kita, dan berusaha untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah anak-anak Ustadz, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu nanti akan kita ketahui dan kita bisa tahu fungsi dan manfaatnya bagi kita ketika kita nanti sudah diwafatkan, dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh terhadap pahala pada saat itu. Tidak butuh kepada uang, harta. Oleh karena itu anak-anak Ustadz, ya, 5S ini dari mulai sekarang, terutama anak-anak Ustadz yang kelas 1 ya, kelas 1 yang baru, ya, harus sudah mulai membiasakan 5S ini. Ya. Harus sudah mulai membiasakan 5S ini. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, agar kalau sudah terbiasa kita usahakan, nanti kita akan dengan mudah untuk mengamalkannya. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan 5S ini, ya. Dengan 5S ini, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2162 dalam kitab sahihnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kenal siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah seorang sahabat yang mulia, dekat dengan Rasulullah. Ya, pernah didoakan sehingga beliau memiliki hafalan yang sangat kuat sekali. Walaupun beliau di kota Madinah, ya, itu termasuk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sahabat yang sangat mulia. Karena itu wajib kita untuk menghormati sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak, Allah ridho kepada mereka. Siapa itu yang dimaksud dengan mereka? Mereka itu adalah para sahabat, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Allah ridho kepada mereka. Ya, dan mereka para sahabat juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat salah satunya di surat Al-Bayyinah. Karena Al-Bayyinah itu harusnya sudah dihafal di kelas 1. Nah, ini anak Ustadz yang baru bergabung di SDIT Pajarilai 2. Yang dari TK mungkin insya Allah sudah hafal. Tapi yang baru, ya Ustadz doakan mudah-mudahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Ya. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Apa kata Rasulullah SAW? Dari yang 6 ini, tahu wasallim alaihi. Idza laqitahu, apabila laqita, kamu bertemu dengannya. Siapa tadi Saudara kita sama muslim, karena sama muslim itu bersaudara. Kita semuanya adalah bersaudara. Ya, saudara satu agama, satu akidah, dan insya Allah satu manhaj. Kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bertemu dengan saudaramu sama muslim, fasallim alaihi salam. Ini S yang kedua tadi ya. Dan ila akhiri hadis ini kita ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda tentang senyum. Ya, beliau mengatakan tabassamuka liwajhi ahika shadaqah. Ya. Tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Ya, sebagai orang ulama hadis yang terkenal, dan hadisnya hasan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Dzar. Ya, sahabat Abu Dzar, semoga Allah bersabda, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Ya. Senyummu, ya, senyummu terhadap saudaramu, di hadapan saudaramu ketika bertemu, ya tentu bertemu ya, ketika bertemu, maka kita senyum. Ya, yang pertama kali kita lakukan itu senyum. Jika kita lakukan ini, apa kata Rasulullah? Laka sodako, artinya sodako di sini adalah bernilai pahala bagi kita. Bayangkan anak-anak Ustadz. Ya, sulit tidak kalau Ustadz tanya? Sulit tidak senyum? Hah? Tidak ya, senyum. Tinggal senyum saja. Kalau kita semuanya bisalah senyum ya. Ya. Senyum, kata Rasulullah apa? Dapat pahala. Mudah sekali insya Allah dapat pahala dalam agama kita. Masya Allah. Senyum saja dapat pahala Ustaz. Iya. Senyum. Kita senyum dapat pahala. Lebih-lebih apa? Teman kita akan lebih jadi senang sama kita. Bayangkan kalau umpama kita semua ya baru datang ke sekolah pagi-pagi misalnya. Atau di mana sajalah kita berjalan, tiba-tiba ada orang menemui kita, mukanya cemberut. Atau melotot kayak mau marah. Gimana perasaan kita? Ya. Bagaimana perasaan kita semuanya? Mesti apa? Kita ya agak sedih lah dalam hati kita. Sedih. Atau minimalnya mungkin, ya ada apa ya? Apa salah saya ya? Kita akan berpikir seperti itu. Atau, orang ini apa ya? Kenapa saya tidak salah kok dia cemberut? Nah, jadi akhirnya apa? Muncul suudzon, dilarang. Dan salah satu hikmah kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk senyum ketika bertemu dengan saudara kita. Apa?
agar saudara kita itu merasa senang, merasa bahagia. Ya, Allah ketika kita menanamkan rasa bahagia dan senang pada diri saudara kita sama muslim, itu saja sudah bernilai pahala. Sudah bernilai pahala. Baik, ya mohon maaf ya, Ustaz, karena ini di sekolah ya, di kantor, jadi ya agak rame. Dan ini kebetulan alhamdulillah lagi hujan. Ya, lagi turun hujan. Apa kata Rasulullah kalau turun hujan? Diajarkan doanya ya, penuh rahmat bagi kami dengan keutamaanmu dan rahmatmu, gitu ya. Ya Allah, turunkan hujan dengan keutamaan, rahmat dan keutamaanmu. Kalau pas mau hujan masih gerimis, doa kita apa? Allahumma sayyib. Itu tadi doanya. Mutirna bi fadlillahi wa rahmat. Baik, anak Ustaz, kita lanjutkan lagi ya. Jadi sudah 2 ya. Tadi senyum. Ya, senyum. Udah Ustaz sebutkan hadisnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita harus mulai berusaha belajar untuk senyum dengan saudara kita. Ya. Walaupun mungkin di rumah tadi belum sarapan ketika berangkat sekolah, dibanguni mungkin masih susah, lebih-lebih kalau bertemu dengan ustadznya. Ya. Ketemu ustadz, senyum, kemudian ucapkan salam, assalamualaikum. Boleh assalamualaikum saja. Atau boleh yang komplit lagi. Rasulullah menyukai yang komplit, pahalanya makin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan nanti ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk adab ya. Ini termasuk adab dan akhlak kita. Tadi bertemu dengan saudara kita apa? Senyum ya. Senyum itu bernilai pahala. Kemudian yang kedua, salam tadi ya. Salam ya. Salam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali mengucapkan salam. Jadi orang yang terbaik, apa kata Rasulullah? Orang yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi anak Ustadz berlomba-lomba jadi yang terbaik dengan pertama kali mengucapkan salam ketika bertemu, berlomba-lomba. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Keduanya saling membelakangi satu sama lain. Tidak mau bertemu. Maka apa kata Rasulullah? Wa khairuhuma, dan yang paling terbaik di antara keduanya, alladzi yabda'u bisalam. Orang yang memulai mengucapkan salam. Kata Rasulullah apa tadi? Yang terbaik dia adalah orang yang pertama kali, dalam berkaitannya dengan salam ini anak Ustadz, usahakan menjawab salam itu sama dengan apa yang diucapkan, ya, atau melebihin. Itu yang paling utama lagi, kita lebih banyak. Maksudnya apa, nah, Ustaz? Misalnya, kalau nanti teman kita mengucapkan kepada kita assalamualaikum, ini kan boleh ya, maka kita jawab minimalnya sama, yaitu waalaikumsalam. Ini sama dan ini boleh. Tetapi yang lebih baik, lebih lagi, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling utama. Ya, banyak pahalanya. Ya, itu kata Nabi. Ya, minimalnya tadi sama ya. Jangan misalnya ini ada teman kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, itu ya sampai situ. Terus kita jawabnya waalaikumsalam. Ini berarti kurang. Ya, kurang ini. Kurang teman kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, tapi kita jawabnya cuma waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya minimalnya segitu seimbangnya.
Biar lebih banyak pahalanya, kita ucapkan tambah lagi wa barakatuh. Itu yang lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Jadi gitu ya, anak Ustadz. Nah, singkat-singkat saja. Ya, karena apa saja ketemu temannya, ya ucapkan, sapa dia dengan ucapan yang baik. Ya, di sekolah kita SDIT Pajarilai 2 diusahakan itu sudah mulai, insya Allah yang anak-anak Ustadz yang kelas 2 sampai kelas 6 itu sudah paham. Kalau ketemu mau tanya kabar dengan temannya pakai bahasa Arab. Apa itu? Ya. Kaifa haluka. Ya, kalau perempuan kaifa haluka. Kalau perempuan haluki. Nah, bedanya kaki. Ini bahasa Arab ini. Artinya apa? Anak-anak Ustadz ketika mengucapkan ini kaifa haluka tanpa sadar sudah berbahasa Arab itu adalah bahasa agama kita, bahasa Islam, bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis dan bahasa yang kita sangat dianjurkan untuk belajar sampai-sampai sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an beliau mengatakan pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Bahkan sebagian para ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan belajar bahasa Arab itu wajib. Ya, belajar bahasa Arab itu wajib. Kenapa? Karena kitab suci kita pertama, kitab suci kita Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Hadis Nabi berbahasa Arab. Nabi kita Muhammad kita bisa dengan baik mempelajari Al-Quran dan hadis minimalnya. Kalau tidak kita belajar bahasa Arab. Ya, artinya apa? Bahasa Arab itu ibaratkan ilmu alatnya agar kita bisa dengan mudah memahami Al-Quran dan hadis ini. Disebutkan dalam sebuah ya, kita belajar Al-Quran itu wajib. Belajar hadis itu wajib. Ya. Karena dia adalah kitab suci kita. Hadis sebagai sarah penjelas dari dan tidak mungkin kewajiban ini sempurna kecuali dengan bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Itu diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama kenapa belajar bahasa Arab itu wajib. Jadi tadi ya kembali kepada 5 kaifa haluki atau boleh kaifa halukum kalau banyak. Ketemu Ustaz, kaifa haluka ya Ustaz? Kaifa haluka ya Ustaz? Masya Allah. Atau ketemu Abi dan Uminya, kaifa haluka? Tanpa sadar sudah mengucapkan bahasa Arab. Apa jawabannya kaifa haluka? Kalau baik, bi khairin alhamdulillah. Ya, bi khairin alhamdulillah. Ini termasuk ucapan yang baik ya anak-anak Ustaz. Ketika kita berbicara baik, kan mudah sekali Masya Allah cari pahala nih. Ya, apa kata Rasulullah? Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah, Masya Allah. Kita bertanya kabar kepada saudara kita, teman kita. Jadi anak Ustadz yang kelas 1 ya, nanti ya belajar ya. Kaifa haluka. Ini kalau ketemu abinya. Kalau ketemu uminya, kaifa haluki. Nah, seperti itu ya, belajar ya, dihafal ini. Itu sopan. Ya, sopan. Yang keempat sopan. Dan yang kelima santun. Sopan dan santun ini biasanya berbarengan ya, sama. Sopan dan santun ini termasuk adab. Ya. Misalnya kita kepada orang tua kita sebagai anak ya harus sopan kepada orang tua kita. Jangan memanggil namanya dengan sebutan namanya. Ya. Dan jangan mengejek orang tua kita. Masa iya Ustadz saya berani ngejek orang tua saya? Enggak lah. Iya. Perhatikan ya anak-anak Ustadz. Terkadang tanpa disadari ternyata kita ini banyak mengejek orang tua kita. Kok bisa Ustadz? Perhatikan Ustadz. Kata Rasulullah, ketika seseorang itu mencela orang tua, ya, ketika seorang itu mencela orang tua orang lain dan orang lain tersebut membalas, ya, misalnya nih si A mengejek orang tuanya si B, ya diejek orang tua si B.
Ya, si A ngejek orang tua si B, disebutkan namanya. Akhirnya si B membalas, diejek lagi orang tua si. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini termasuk kita mencela bapak kita sendiri. Ini termasuk apa? Kita mencela bapak kita sendiri. Jangan. Jadi, anak Ustadz, termasuk adab kita tidak. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik. Kalau tidak, maka diam. Ya, mending diam kita. Kalau misalnya lagi nggak enak, nggak mood gitu ya, nggak mood, tahu ya nggak mood ya. Dongkol lah misalnya gitu, nggak mau ngomong sama temennya, diam saja. Daripada nanti ngomong jadinya marah-marah gitu ya, mending diam. Santun tadi, santun dalam bertutur kata. Kalau nanti di dalam kelas mau bertanya, angkat tangan dulu. Ustadz, Ustadzah saya mau bertanya. Atau ketika mau izin keluar ke toilet misalnya, Ustazah saya izin ke toilet. Nah, kalau di SD itu pelajaran 2 diajarkan bahasa Arab, izin. Uridu an adhaba ila al-hammam. Saya ingin pergi ke kamar mandi misalnya, seperti itu. Atau nanti insya Allah akan diajarkan kata-kata mufrodat, ya, kosakata yang ringan di kita. Karena termasuk unggulan SDT Pajaraya 2 itu di sini diajarkan tahfiz, menghafal Al-Quran dan tahsinnya, dan juga bahasa Arab. Ya, 2 program ini merupakan program unggulan SDIT War Astadino. Kalau ketemu Kaifahaluk, sudah 2 ya, sudah banyak sebenarnya itu. Ya, Assalamualaikum itu juga bahasa Arab, Masya Allah. Ya, demikian ya anak Ustadz, ini sudah 37 menit ya, mohon maaf, seharusnya jadwalnya Ustadz ini 30 menit ya, dan baru 79 ya. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa ya melihat apa pertemuan kita ini. Akhirnya sebelum saya tutup ya, Ustaz